Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada pagi ini kita kembali melanjutkan bahasan dari Kiat Belajar Bagi Orang Sibuk dari buku Mahasantri. Kita akan melihat bahasan pelajari ilmu dari sumbernya dan tentang mengikuti ulama. Juga di sini kita jelaskan mengenai aturan dalam mengikuti mazhab. Jadi belajar mengikuti ulama, belajar agama itu dengan mengikuti ulama, dan juga boleh kita belajar dengan mazhab asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Baik, kita lihat di halaman 107 dari buku Mahasantri ini. Monggo. Pelajari ilmu dari sumbernya. Ya, pelajari ilmu dari sumbernya. Kita lihat perkataan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin di bawahnya. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah berkata bahwa semua ilmu yang bermanfaat kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu yang lain bisa jadi adalah turunan dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau ada ilmu di luar dari dua sumber tadi, namun bukan suatu darurat jika tidak dipelajari. Nah, semua ilmu yang bermanfaat itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita dapat sebut ilmu itu manfaat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi punya dalil gitu. Tanpa dalil maka masih tanda tanya. Ilmu yang lain nantinya jadi turunan dari ilmu ini. Sampai pun ilmu alat itu nanti turunan dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Terus ada ilmu atau ada ilmu di luar atau ada ilmu di luar dari dua sumber tadi, namun bukan suatu darurat jika tidak dipelajari. Nah, sekarang kita lihat, jadi seluruh ilmu dalam agama kita ini kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikianlah Rasul diperintahkan untuk berpegang pada keduanya. Nah, demikianlah Rasul diperintahkan untuk berpegang pada keduanya. Karena sumber ilmu di situ. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratim mustaqim. Az-Zukhruf ayat 43. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Nah, apakah ada selain Al-Quran dan As-Sunnah yang diturunkan pada Rasul? Tentu tidak ada. Maka kalau ingin menempuh jalan yang lurus, ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man aradal ilma falyuwarisil Qur'ana fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin." Siapa yang menginginkan ilmu, maka wariskanlah atau ambillah ilmu dari Al-Quran, karena di dalam Al-Quran terdapat ilmu orang yang terdahulu dan orang yang belakangan. Nah, siapa yang menginginkan ilmu, maka wariskanlah ilmu dari Al-Quran, karena Al-Quran itu terdapat ilmu orang yang terdahulu dan orang yang belakangan. Masruq rahimahullah berkata, "Ma nas'alu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an syai'in illa anna ilmana yaqsuru anhu." Kami tidaklah bertanya pada sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai sesuatu melainkan dengan Al-Quran sudah menjawabnya. Ya, kami tidaklah bertanya pada sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai sesuatu melainkan dengan Al-Quran itu sudah menjawabnya. Disebutkan dalam Ta'zimul Ilmi halaman 46. Jadi sumbernya juga ya dari Al-Quran, As-Sunnah. Di sini kalau untuk memahami As-Sunnah dan Al-Quran tentu dengan pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Terus namun ilmu pada Al-Quran tentu saja mesti dipahami, barulah bermanfaat. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, "Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu tarakiyahum walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha nafa'a." Sesungguhnya ada kaum yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran tersebut tidak melebihi lehernya atau tulang selangkanya. Al-Quran tersebut barulah bermanfaat jika menancap dalam hati. Ya, sesungguhnya ada kaum yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran tersebut tidak melebihi lehernya, yaitu tulang selangkanya. Al-Quran tersebut barulah bermanfaat jika menancap dalam hati. Jadi Al-Quran bisa bermanfaat kalau menancap dalam hati, tentu saja kalau itu dipahami. Ini disebutkan dalam Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf.
Nah, langkah berikutnya lagi untuk belajar, selain kita belajar dari sumber, namun untuk memahami sumber dalil tadi, yaitu Al-Quran dan Hadis, tidak bisa dengan pemahaman kita sendiri. Ada yang membantu kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu para ulama. Makanya di langkah kelima, ya, atau di poin nomor 5 kita sebutkan di sini, tetap ikuti ulama. Ya, tetap ikuti ulama. Coba kita lihat. Ingat, ketika kita mengajak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, bukan berarti kita meninggalkan perkataan para ulama atau meninggalkan pendapat mazhab. Bahkan boleh kita mengikuti pendapat ulama selama tidak keluar dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi boleh mengikuti perkataan para ulama selama tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Siapa yang mencintai para ulama, boleh baginya mengikuti pendapatnya selama pendapat tersebut sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu disebut muhsin atau orang yang baik. Bahkan keadaan ini lebih baik daripada yang lainnya. Ya, siapa yang mencintai para ulama, boleh baginya mengikuti pendapatnya, mengikuti pendapat ulama tersebut selama pendapat tersebut sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ingatnya, selama sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu disebut muhsin, orang yang baik. Bahkan keadaan ini lebih baik daripada yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat dalam mengikuti ulama ada rambu-rambu ketika itu. Bermazhab itu boleh, asalkan kita mau mengikuti rambu-rambu berikut ini. Kita lihat rambu-rambunya. Ada rambu pertama, rambu kedua, 3, keempat. Ada 4 rambu di sini. Artinya ini aturan-aturan. Bagi siapa yang ingin belajar dari mazhab, ingin belajar dari para ulama. Tadi ingat kalimat di awal ya, boleh belajar dari ulama, mengikuti pendapat ulama, mengambil pendapat madhab. Nah, sekarang ada aturan-aturannya. Rambu pertama. Harus diyakini bahwa bermadhab bukan dijadikan standar kawan dan musuh yang akhirnya memecah belah persatuan kaum muslimin. Yang tepat, yang jadi prinsip ahlu sunnah wal jamaah, yang dijadikan standar kawan adalah jika mengikuti Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW serta ijma atau konsensus para ulama kaum muslimin. Menyelisih ketiga hal tadi berarti dijadikan standar untuk barok atau berlepas diri. Ya, harus diyakini bahwa bermazhab itu bukan dijadikan standar kawan dan musuh. Artinya kalau kamu nggak ikuti pendapat saya, berarti kamu musuh saya. Padahal ini dalam masalah ijtihadiyah. Misalnya dalam masalah khilafiyah, yang tepat, yang jadi prinsip, ini prinsip pokok Ahlussunnah wal Jamaah, yang jadikan standar kawan adalah jika mengikuti Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW serta ijma. Nah, menyelisih ketiga hal ini barulah di situ ada standar kawan dan musuh. Situ baru ada standarnya. Namun kalau tadi masih dalam area atau ranah ijtihad, ya, itu tidak bisa jadikan standar kawan atau musuh. Contoh misalnya ada yang sholat, ya, dia tidak menggunakan sutroh, ada yang menggunakan sutroh. Dia meyakini pendapat kalau sutroh itu wajib. Terus ada yang meyakini pendapat sutroh itu sunnah, saya nggak pakai sutroh nggak masalah. Ini masalah khilafiyah, ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Bahkan jumhur itu menyatakan hukumnya sunnah, bukan wajib. Maka tidak bisa dijadikan standar. Artinya kalau ada yang tidak pakai sutroh saat sholat, pembatas sholat, berarti dia bukan kawan kita gitu. Tidak seperti itu. Aturan yang pertama. Kemudian rambu kedua. Tidak boleh seseorang meyakini bahwa setiap muslim wajib mengikuti imam tertentu, lantas tidak boleh mengikuti imam lainnya. Mengikuti satu imam inilah sebagai standar kebenaran, tidak pada lainnya. Nah, tidak boleh fanatik di sini. Artinya yang benar mazhab dia, yang lain itu salah. Nah, ini tidak tepat juga. Yang benar dia tidak meyakini harus mengikuti satu imam. Seandainya imam ini menyelisih dalil, dia ikuti dalil, tidak mengikuti imam tadi. Seandainya imam ini salah dalam memahami dalil, dia ikuti dalil. Atau mungkin dalil belum nyampe, atau mungkin ada ulama yang lainnya yang menyebutkan dalil yang lebih kuat, maka dia ikuti dalil.
Coba lihat perkataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ah Al-Fatawanya. Yang bisa kita katakan pada orang awam, hendaklah ia taklid atau ikut saja pendapat dari satu orang tanpa kita tentukan harus ikut Zaid atau Amr. Sedangkan jika kita katakan wajib bagi orang awam untuk taklid pada si A atau si B dengan menunjuk orang tertentu lalu dilarang ikuti yang lain. Seperti itu bukanlah prinsip orang muslim yang sebenarnya. Kalau disuruh ngikuti Zaid ya, misalnya ini permisalan ya, nggak boleh ikut yang lain, salah. Walaupun kita katakan pada orang awam di sini ya. Yang boleh gimana? Ya tugas orang awam ikuti orang yang berilmu yang ia tahu. Tugas orang awam ikuti orang berilmu yang ia tahu tanpa menyebutkan siapa itu. Jadi tidak dispesifikkan oh ini si A atau si B. Ya, jadi ini poin yang kedua yang perlu diingat. Tidak boleh fanatik atau menganggap pendapat dalam madhabnya itu yang paling benar, nggak boleh. Boleh bermadhab silakan, boleh jadikan madhab itu cara untuk belajar silakan. Tapi kalau misalnya ada yang menyelisih dalil, dia bisa keluar dari pendapat ini kemudian dia ikuti dalil. Mungkin dalam masalah yang lainnya, masalah ijtihadiyah, ya dia bisa ikuti pendapat madhab tersebut silakan. Terus rambu yang ketiga, imam yang diikuti mazhabnya tersebut harus diyakini bahwa ia hanya ditaati karena ia menyampaikan maksud dari agama dan syariat Allah. Sedangkan yang mutlak ditaati adalah Allah dan Rasulnya. Ya, tetap yang mutlak ditaati Allah dan Rasulnya. Imam itu cuma diikuti ketika bersesuaian dengan dalil. Yang pokoknya adalah ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasul. Itu yang pokok ya. Namun untuk memahami ini ya kita lewat jalur ulama gitu. Apalagi orang awam nggak bisa dia pahami dalil sendiri gitu. Dia pahami nasikh mansukh, dia pahami fi'il amr bagaimana, dia pahami ini al-amru, ini an-nahyu, ini lafaz umum, ini lafaz khusus, ini lafaz zahir ya. Ini lafaz yang perlu ada penafsiran, ada takwil gitu. Nah ini ulama yang bisa terangkan ini, sedangkan orang awam cuma mengikuti saja gitu. Kalau dia cuma mengikuti berarti menurut dia mana yang paling mendekati Al-Quran, paling mendekati hadis, nah itu yang diikuti pendapatnya. Kalau dia punya ilmu dasar tentu saja lebih baik. Terus rambu yang keempat, menjaga diri agar tidak terjatuh pada hal-hal yang terlarang sebagaimana yang dialami para pengikut mazhab diantaranya. Nah ini pengikut mazhab biasa melakukan pelanggaran ini. Yang pertama, coba. Fanatik buta dan ingin berpecah belah. Nah, fanatik buta, menganggap pendapat mazhablah yang paling benar, yang lain itu salah, yang lain sesat gitu misalnya. Ini tidak tepat di sini. Ya, terus yang kedua, berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah karena yang diagungkan adalah perkataan imam mazhab. Berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah karena yang diagungkan pendapat imam mazhab. Terus yang ketiga, membela mazhab secara efordosis, bahkan sampai menggunakan hadis-hadis dhaif agar orang lain mengikuti mazhabnya. Nah, kalau ngajak orang lain dengan dalil, tamu dalilnya hadis dhaif, nih dalilnya menyatakan mazhabku ini yang paling benar, yang lainnya itu salah. Nah ini juga tidak benar. Terus yang keempat, mendudukan imam mazhab sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mengangkat sebagaimana posisinya bagaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga tidak tepat. Berarti tetap dia itu bermazhab boleh, tapi tidak fanatik buta. Dia tetap ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pendapat mazhab ini dia sesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak fanatik dengan membawakan hadis-hadis dhaif untuk mendukung mazhabnya. Kemudian menuduhkan imam mazhab sebagai Nabi SAW juga tidak boleh. Jadi dia tetap ya agungkan imam layaknya imam ulama. Ya selama cocok dengan Al-Quran dan hadis diikuti. Ketika menyelisih maka ditinggalkan pendapat tersebut. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, amma wujubu tiba'il qaili fi kulli ma yaquluhu min ghairi dzikri dalilin yadullu ala sihhati ma yaqulu falaysa bisahihin. Bal hadhil martabatu hiya martabatu rasul allati la tasluhu illa lahu. Adapun menyatakan bahwa wajib mengikuti seseorang dalam setiap perkataannya tanpa menyebutkan dalil mengenai benarnya apa yang ia ucapkan, maka ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Menyikapi seseorang seperti ini sama halnya dengan menyikapi Rasul semata
yang selainnya tidak boleh diperlakukan seperti itu. Nah, kalau perlakuannya itu adalah wajib mengikuti seorang dalam setiap perkataan tanpa menyebutkan dalil, ya. Nah, ini nggak boleh. Posisi seperti ini cuma posisi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak boleh menyikapi seorang ulama, kiai, syekh, ustadz, posisinya wajib diikuti. Pokoknya tidak bisa salah gitu, nggak bisa. Ini nggak benar seperti ini. Ya salah pun diikuti, ini salah seperti ini, salah kaprah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu yang berkeberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya. Di sini disuruh untuk taat pada Allah dan Rasul. Itu Allah dan Rasul itu sebagai hakim kalau ada perselisihan. Maka yang diikuti itu yang bersesuaian dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Seandainya ulama menyelisihi, ya ditinggalkan pendapat ulama tersebut. Nah, sekarang ada pernyataan lagi, bermadzhab dan ikuti ulama itu boleh, asalkan satu, dijadikan sebagai wasilah atau perantara untuk belajar, bukan tujuan. Ingat, ini dijadikan wasilah, perantara untuk belajar, dan itu bukan tujuan. Terus yang kedua, untuk menghilangkan mafsadat atau kerusakan lebih besar. Untuk menghilangkan mafsadat atau kerusakan lebih besar. Maka boleh misalnya kalau di negeri kita mengambil pendapat mazhab Syafi'i, karena notabene pendapat-pendapat yang ada dari kita kecil dulu kita pelajarinya itu mazhab Syafi'i, maka ingat itu cuma sebagai perantara, bukan tujuan. Artinya inilah yang pasti benar gitu, tujuannya ya pendapat ini, bukan gitu, tapi ini sebagai sarana untuk belajar. Kemudian bisa juga asalkan untuk menghilangkan mafsadat atau kerusakan lebih besar. Ya. Misalnya ada pendapat, ada berbagai macam pendapat yang ada, dia timbang-timbang. Nah, kalau dengan pendapat mazhab ini lebih mendekati misalnya kebiasaan di masyarakatnya, maka dia mengambil pendapat tersebut. Maka dia tidak tercela di situ, asalkan ini tidak menyelisih mutlak secara dalil, ya masih ada dalil untuk mendukung pendapat tersebut. Nah, sekarang kita lihat lagi prinsip taat ulama. Wajib menaati ulama ketika selaras dengan perintah Allah dan Rasulnya. Namun ketaatan pada ulama bukan berdiri sendiri. Artinya jika tidak bersesuaian dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib ditinggalkan. Ingat ya, jika bertentangan pendapat ulama dengan perintah Allah dan Rasulnya, wajib ditinggalkan. Terus, kita diperintahkan untuk menaati ulama. Namun kalau ada perselisihan, kembali pada Allah dan Rasulnya sebagaimana dalam ayat. Ya, di sini kalau ada perselisihan, kita diperintahkan untuk mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini kesimpulan gampangnya adalah kalau ada perselisihan, kembalikan pada dalil. Bahkan sebenarnya dalam mazhab sendiri, misalnya dalam mazhab Syafi'i ya, atau dalam mazhab Hambali Imam Ahmad, dalam satu masalah ya bisa jadi Imam Syafi'i punya dua pendapat. Ada pendapat qadim, ada pendapat jadid. Atau dari pengikut mazhab sendiri itu ada perbedaan pendapat. Bahkan bisa jadi antara Imam Syafi'i dengan pengikutnya itu ada beda pendapat. Misalnya antara Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi.
Itu ada beda pendapat. Ya, itu ada beda pendapat. Sehingga perlu ketika itu untuk mengkaji lagi. Ini mana yang diikuti ini? Semua sama-sama berilmu, semua sama-sama wara', semua sama-sama mumpuni dalam ilmu gitu ya. Namun mana ya dekati pada dalil. Jadi perbedaan pendapat dalam mazhab itu, antar mazhab itu ada. Bahkan dalam mazhab sendiri itu ada beda pendapat. Ada beberapa qaul di dalamnya gitu. Ada dalam satu masalah, ada beberapa pendapat di situ. Walaupun mungkin ada pendapat yang kita katakan pendapat masyhur, pendapat yang lebih terkenal, ada pendapat yang lainnya lagi. Contoh misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i syarat untuk mendirikan sholat Jumat 40 orang. Syarat mendirikan sholat Jumat 40 orang. Tapi dalam mazhab sendiri, dalam mazhab Syafi'i sendiri ada pendapat juga yang menyatakan tidak syarat 40 tadi. Gitu. Tidak pakai syarat 40. Nah ini perlu lagi timbang-timbang mana dalil yang lebih kuat dalam masalah ini. Jadi intinya ya poin kelima tadi kita tetap ikuti ulama. Ya mas sekalian ya kita tetap ikuti ulama. Karena ulama yang lebih paham Al-Quran lebih paham hadis. Bukan kita-kita. Mereka lebih berilmu, mereka lebih wara', mereka lebih senior dalam hal ilmu. Ya. Imam Az-Zarnuji itu katakan milih guru itu 3 syarat penting ya. Milih ulama itu apalagi kalau kita temukan perselisihan 3 syarat penting nih yang diikuti. Al-a'lam, al-awra', ya. Yang paling berilmu, yang paling wara'. Dia itu paling berilmu, kemudian paling wara', ya, paling hati-hati. Secara lebih lengkap nanti bisa lihat catatan-catatan saya nanti di kajian ini ya, Ta'lim al-Muta'allim, milih guru. Ya, paling a'lam, paling awra, dan asan. Asan itu yang paling senior gitu. Ya kalau memang ulama di situ ada sifat hati-hatinya, sifat keilmuannya lebih yang diambil pendapatnya gitu. Atau misalnya kita pandang itu lebih senior gitu. Lebih mantap dalam memahami dalil. Contoh tadi saya singgung tentang masalah sutra. Di website rumahisa.com itu lagi hangat-hangatnya saya bahas tentang hukum sutra karena saya lagi bahas Bulughul Maram, kitab salat. Ya, sudah sampai pembahasan sutra. Kebanyakan ulama menilai sunnah untuk hukum sutrah ini tidak sampai wajib. Cuma ada sebagian pendapat ulama yang menyatakan itu sunnah. Nah, mana pendapat yang kita pilih? Ya bisa jadi kita pandang tadi yang paling alam, paling awra, paling asan, yang paling berilmu, yang paling wara, yang paling senior. Ada perkataan dari Imam Syafi'i di situ yang memilih pendapat hukumnya itu sunnah dan ini menjadi pendapat jumhur ulama. Di antara dalilnya adalah Nabi SAW pernah sholat di Mina menghadap ila ghairi jidar. Nabi SAW itu tidak menghadap tembok. Nabi SAW tidak menghadap tembok. Ada disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, ada disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang masalah ini. Imam Syafi'i katakan ini jadi dalil tidak wajibnya menghadap sutra saat sholat. Dan jumhur berpendapat seperti itu. Bisa jadi kita memilih yang tadi paling berilmu, paling wara, ya jumhur tadi gitu. Karena mereka jumlahnya banyak kalau disebut jumhur. Ya, disebut jumhur itu jumlahnya banyak. Walaupun jumlah ini tidak mutlak, ada pendapat minoritas ulama ya bisa kita ambil. Tetap ujung-ujungnya menimbang-nimbang dalil. Namun kalau misalnya kita pandang karena dalilnya sama-sama kuat, yang menyatakan wajib, yang menyatakan sunnah, ya bisa jadi kita memilih yang menyatakan sunnah karena jumlahnya lebih banyak. Karena lebih banyak
kita nganggap itu dari jumlah mereka sama-sama berilmu semua. Allahu a'lam. Intinya bagi orang awam pokoknya ngikut aja deh. Apa yang kiainya ngomong, apa yang ustadznya ngomong, asalnya dia orang awam. Seperti tadi kata Ibnu Taimiyah. Ya, tadi kata Ibnu Taimiyah ya, dia tidak disuruh ikut Zaid atau Amr gitu enggak. Namun dia pilih nanti mana yang lebih berilmu, mana yang lebih warok di situ. Nah, itu yang dia ikuti pendapatnya. Yang penting tidak tunjuk orang, oh Zaid yang harus benar ini, enggak. Nah, saya dari orang awam adalah pertama terbatasnya ilmu, yang kedua dia tidak bisa memilih pendapat mana yang lebih kuat karena dia tidak punya kapasitas untuk menilai pendapat gitu. Yang bisa menilai pendapat ini cuma orang yang punya background ilmu, dia misalnya timbang-timbang dengan usul fikih. Dia timbang-timbang dengan ilmu dia, latar belakang hadis, penguatan dalil dulu. Terus dia timbang-timbang dengan melihat usul fikihnya. Baru dia ambil pendapat itu. Orang awam bagaimana? Dia sulit seperti ini, apalagi kalau tidak paham bahasa Arab. Maka yang ada hanya bisa taklid bagi orang awam. Maka jangan posisikan orang awam harus mutlak ikuti dalil karena dia belum sampai ranah itu, dia tidak bisa untuk memahami dalil gitu. Namun dia bisa paham, oh ini dalilnya ini bisa gitu. Tapi kalau kuatkan nggak bisa. Kalau tidak punya background ilmu gitu. Ya bahasa Arabnya bagaimana? Pernah belajar usul fikih enggak? Terus istilah-istilah ilmu hadis sampai bisa menguatkan mana dalil lebih kuat, sudah tahu atau belum gitu. Kritikan pada suatu dalil itu bagaimana gitu. Baru bisa kuatkan pendapat. Terus ketika kita mempelajari perbedaan pendapat ini apa tujuannya? Cuma tahu beda pendapat aja gitu? Enggak. Kita tetap milih. Tapi ada sisi baiknya, kita akhirnya tahu ada yang punya pendapat yang lain dalam masalah pendapat yang saya pilih. Misalnya dalam masalah sutra tadi, kita sikapnya jadi lebih enak gitu. Oh, saya tahu ada yang bilang ini sunnah menurut jumhur. Oh, ada yang menilainya itu wajib. Ya, ada yang menilainya itu wajib. Maka ketika ada orang sholat tidak pakai sutra, ya sudah, oh dia pakai pendapat itu umumnya orang awam karena mengambil pendapat jumhur. Kalau backgroundnya mazhab Syafi'i ya mungkin tidak terlalu tekankan itu karena ya pendapat jumhur dia pakai. Apalagi Imam Syafi'i tadi yang saya terangkan pendapatnya ketika menjelaskan sholat Nabi SAW di Mina ya, menghadap ghairi jidar ya, tidak menghadap sutra. Nah, biar tidak jadi bingung mengenai pendapat-pendapat yang ada, mudah sebenarnya. Sekarang dalami agama lagi lebih baik, coba dalami dengan belajar bahasa Arab gitu. Ya, belajar bahasa Arab biar tahu nanti memahami dalil seperti apa. Ya, karena para ulama kalau terangkan perbedaan-perbedaan kayak gini itu sudah main istilah-istilah Arab gitu, istilah-istilah bahasa Arab. Ada istilah zahir tadi. Itu dipahami secara eksplisit ya, kalau bahasa kita. Ada istilah umum, ada istilah am bimakna khas, ya, istilah umum namun bermakna khusus. Ada lagi dalil yang nasikh dan mansukh. Ada yang menghapus, ada yang dihapus gitu. Ya untuk memahami kayak gini awalnya bahasa Arab dulu. Kalau kenal bahasa Arab maka mudah untuk memahami dalil. Jadi beragamanya itu makin mudah. Namun kalau tidak memahami bahasa Arab ya sudah sekadar posisinya layaknya orang awam. Kita tidak bisa posisikan dia sebagaimana ulama gitu. Pahami dalil, lihat Al-Quran hadis langsung paham gitu, nggak bisa. Itu ranahnya ulama gitu. Kita bukan remehkan orang awam ya, tapi kita tahu kapasitas orang awam seperti apa. Karena kalau semuanya posisinya awam, kok posisinya dia layaknya ulama gitu. Misalnya ada, ini orang awam gak pernah ngaji usul fikih, gak pernah ngaji bahasa Arab, gak pernah paham mustalah hadis. Terus dia bantah ulama yang berbeda pendapat dengan dia, wah salah fatal. Itu ibaratnya kalau mau diistilahkan di dunia akademik, ada anak yang baru belajar di
jenjang S1, dia bantah seorang doktor yang sudah berada di jenjang S3 gitu. Kelasnya gimana dia bantah ini? Enggak level. Bukan level dia bantah kelas yang S3 gitu. Untuk dia dapat bantah ini gimana? Ya selevel lah. Tanpa selevel nggak bisa, nggak adil. Kalau di dalam akademisi saja, dunia akademisi nggak bisa kayak gitu. Nggak mungkin dalam sidang disertasi anak S1 yang debat yang ngajukan judul disertasi dan isinya gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin anak S1 duduk di situ terus bantah gini. Dia punya background apa? Yang paling debat isi disertasinya adalah doktor yang sederajat atau yang jadi profesor di situ yang sesuai bidangnya juga. Maka dengan kita mempelajari perbedaan pendapat tadi, kita jadi lebih lapang dada ketika terjadi perbedaan. Gak sedikit-sedikit menyalahkan orang gitu. Ya. Enak gitu kalau menyikapinya. Kecuali kalau sudah dalam masalah prinsipal ya, misalnya dia mengingkari adanya jin, dia mengingkari malaikat, dia mengingkari kitab, dia tidak meyakini Nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir. Oh, itu masalah prinsip jamaah. Ya, itu masalah prinsip. Berbeda di sini ya. Sikapnya dengan masalah prinsip. Dia mengaku ada Nabi lagi sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Wah, itu sudah prinsip itu. Tapi kalau dalam masalah ijtihadiyah, ya kita bersikap lapang dada. Mana yang mengikuti dalil ya? Kita ini silahkan gitu ya. Walaupun menurut kita dari sisi kita dalilnya itu lemah, iya dari sisi kita, tapi menurut dia punya kaidah untuk memahami dalil ini. Nah dari situlah saya katakan tadi penting belajar dari dasar, belajar bahasa Arab. Wallahu alam, nanti satu bagian lagi kita bahas meraih ilmu lewat buku. Nah, nanti saya akan pandu di sini belajar dari buku bagaimana. Terus buku-buku apa saja yang baiknya dimiliki. Ya, buku-buku apa saja yang baiknya dimiliki saya sebutkan di halaman 112 nanti sampai 120. Baru nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya lagi mengoleksi kitab para ulama. Artinya seorang penuntut ilmu harus punya semangat juga untuk ya mengoleksi buku atau kitab. Jangan sebagai penuntut ilmu buku nggak ada, ngajinya cuma ngaji jiping aja gitu, ngaji kuping aja. Terus nganggap dia paling ahlussunnah wal jamaah. Padahal ngaji cuma dengar nongkrong saja gitu, ya. Kemudian buku saja nggak punya gitu, nyatat juga nggak. Namun dikatakan dia paling ahlussunnah wal jamaah. Ini lagi bicara realita ya yang terjadi di tengah-tengah kita, kurang semangat untuk belajar tapi menganggap diri sudah paling berilmu daripada ulama. Wallahu a'lam bishawab, semoga jadi ilmu yang manfaat. Insyaallah kita lanjut besok pagi lagi. Baik, saya baca beberapa dulu dari YouTube di sini. Ini ada usulan. Kalau disediakan grup WA untuk remaja seusia SMP plus. Karena seumuran mereka zaman sekarang sudah banyak dibekali gadget oleh orang tua. Dan seperti saya sendiri, qadarullah belum bisa memasukkan anak ke pondok. Supaya mereka sejak dini memiliki komunitas dan juga HP jadi media menuntut ilmu agama. Dan juga untuk mengurangi fitnah dunia. Karena walaupun mereka tidak mendengarkan musik ataupun terus terang kalau diajak mendengar kajian yang rata-rata durasinya minim 1 jam, pasti gelisah ingin cepat selesai. Nah, kemarin HP anak-anak saya ikutkan grup WA Rumah Iso yang ada dengan suara kajian-kajian pendek, lebih mudah dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, baik. Mungkin sementara ikut yang grup itu dulu. Nanti saya usahakan ada tema remaja sendiri. Kemudian kita buat grupnya sendiri gitu dengan tema-tema remaja. Kalau yang di grup Sohib Rumah Iso memang pelajarannya ringkas. Saya biasanya rekam 5-10 menit. Ada yang di bawah 5 menit juga ya. Karena tergantung hadis yang dibaca.
terus ada penjelasan gitu. Nah, kalau memang kayak gitu cocok, ikuti itu saja. Namun mungkin ada tema-tema remaja khusus, tunggu saya pelajari dulu dalam beberapa pekan ini metodenya bagaimana yang bagus untuk mereka. Ya. Sebenarnya kalau mau ikuti metode untuk anak-anak muda, saya sudah sesuaikan di platform seperti Instagram, seperti di Facebook ya. Kalau di sini kan saya serius sekali ngomong ya. Namun kalau di Instagram, di Facebook, nah itu ranah anak muda di situ. Jadi saya bisa sesuaikan nanti dengan video reels misalnya ala-ala TikTok gitu, tapi kalau saya lebih senang yang di Instagram ya. Dengan tanpa musik, dengan hanya nasihat saja langsung, insya Allah pelan-pelan bisa kena gitu ya. Atau di Facebook, kalau Facebook saya lebih dekati ke anak-anak yang mau menikah gitu. Yang mau menikah. Terus bisa juga ikuti kayak Clubhouse ya. Dan seterusnya itu biasa diikuti juga. Insya Allah masukannya bagus, nanti akan kami kembangkan. Ustaz, dalam ilmu hadis ada fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan nasakh. Apakah ini betul Ustaz? Wallahu alam, saya baru pahami dari kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i, Al-Quran bisa menasakh Al-Quran. Namun kalau hadis cuma dengan hadis saja. Nah, hadis tidak bisa menasakh atau menghapus Al-Quran, nggak bisa. Kalau yang dimaksud bayan nasakh, nah, ini nanti coba kita pelajari lagi. Namun setahu saya seperti itu. Ini ilmu yang baru saya dapat dari membaca pelan-pelan kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Terus ada lagi yang nanya, apakah ada penuntut ilmu ya, juga berlaku untuk ngaji online seperti saat ini? Karena saya mengikuti kajian online sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Untuk mencatat biasanya saya lihat ulang di waktu sudah senggang. Gak apa-apa seperti itu, karena keadaannya. Saya lebih bebaskan kalau mengikuti kajian saya untuk kajian pagi seperti ini ya. Saya tahu ada ibu-ibu yang mungkin sambil masak, ada sambil ngomong anak gitu ya. Terus sambil muter ini gitu, sambil berada di dapur, silakan ya. Tapi kalau punya buku pegangan, nanti ada waktu slow, nanti dicatat yang faedah-faedah penting, itu lebih bagus ya. Baik, dari Zoom dulu bisa di chat, monggo. Oh, dari chat atau dari resen Ustaz? Nah, kalau gitu resen aja langsung ya. Bu Rini silakan. Ibu Amna. Bu Rini silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau intinya Ustaz di pagi hari ini tentang bermazhab, di awal tadi kan disampaikan kalau bermazhab itu boleh asalkan kita tetap mengikuti rambu-rambu. Saya pernah dengar katanya kita di Indonesia ini mayoritas apa sih mazhab Imam Syafi'i ya Ustaz. Jadi maksudnya karena saya juga masih awam Ustaz, jadi takut salah menafsirkan. Jadi apakah kita harus mengklaim diri kita? Jadi saya ini misal saya mazhab imam ini atau imam yang itu kayak gitu Ustaz. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian boleh pertanyaan kedua. Bisa di yang sebentar ada yang ya monggo lanjut. Oh iya Ustaz, yang pertanyaan pertama tadi ya sudah yang kedua sekarang Bu. Begini Ustaz, kedua orang tua saya sudah meninggal. Mungkin beberapa waktu belakangan ini saya mungkin sering menyadari kalau mungkin banyak hal-hal yang saya mungkin selama ini sebagai anak kurang baik mungkin memperlakukan orang tua saya mungkin selama mereka masih hidup kayak gitu. Kadang ada was-was gitu Ustadz, kamu ini anak durhaka atau kayak gimana. Itu gimana ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz, apa kira-kira yang saya bisa lakukan karena saya itu rasanya ingin sekali minta maaf tapi qadarullah sudah meninggal semua. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Lakukan amalan-amalan, kalau yang kedua ya, lakukan amalan-amalan yang nanti manfaat untuk orang tua. Seperti sedekah atas nama orang tua. Kemudian yang kedua, jangan lupa doakan. Karena doa pada orang tua ini doa yang juga nyampe bermanfaat gitu. Terus yang ketiga, tunaikan wasiat atau janji-janjinya. Yang keempat, buat baik dengan orang-orang yang jadi teman dekatnya.
Terus yang pertama tadi, kalau saran saya sih kalau mau memakai jalan belajar dengan belajar madhab, ya kalau di negeri kita pastinya madhab Syafi'i. Kenapa? Biar tidak terlalu banyak bertentangan dengan pendapat-pendapat yang telah ada gitu. Dan ini kita tidak terlalu banyak merubah fikih. Misalnya cara sholat, kemudian kaitannya dengan puasa gitu. Ada ibadah-ibadah yang sebenarnya sudah benar ya dari sisi madhab Syafi'i gitu. Ya ikuti itu saja gitu. Kecuali kalau mungkin kita kurang pas dengan beberapa masalah, ya tinggal menyesuaikan saja. Namun kalau mau belajar, ada ustadz yang lebih paham fikih Syafi'i, belajar dari beliau, ya apalagi yang punya pemahaman yang bagus, insya Allah akan dituntun untuk memahaminya sekaligus mengikuti pendapat itu bagaimana. Wallahu a'lam. Baik, ini Bu Rini cukup ya. Terus yang berikutnya lagi, silakan yang resen monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustadz mau bertanya soal sutra, Ustadz. Kadang ada orang yang sedang sholat, kemudian dia tidak pakai sutra. Nah, ketika ada orang yang mau melewati, dia meletakkan sutra mendadak gitu seperti tas atau bangku. Atau kalau misalnya tasnya si orang yang mau lewat ditaruh sebentar, dia lewat terus diambil lagi, itu gimana Ustaz? Sebenarnya dia boleh lewat ya. Jadi tentang masalah sutra itu ya, seandainya ada yang tidak memakai sutra boleh lewat tapi di area di luar dari tempat ia sujud. Kalau memang posisinya sudah di luar tempat sujud maka sah-sah saja lewat gitu loh, nggak usah khawatir. Kecuali kalau dia lewat, ini posisi berdiri, ini posisi nanti sujud, dia di tengah-tengah sini, nah itu baru boleh dicegah. Jadi bukan berarti kalau ini tempat dia sujud di area di depan begini, ini tidak boleh dilewati gini. Nggak benar, saya belum tahu pendapat ulama tentang ini ya. Yang saya pahami seperti itu. Coba lihat tulisan saya, baru-baru ini saya sudah bahas, sudah 3 serial tuh tentang sutra. Nanti sampai beberapa serial nantinya, ikuti aja. Nanti jawaban saya sama seperti itu. Berarti kalau di depan sajadah itu nggak ada masalah ya Ustadz ya? Kalau menurut ulama yang menyatakan hadis tentang garis itu boleh jadi sutra, seperti pendapat dari Imam Ibnu Hajar di Bulughul Maram, dia nggak menganggap hadisnya bermasalah, maka boleh memakai garis, berarti sajadah jadi sah. Oh baik Ustadz. Ustadz maaf satu lagi Ustadz, kalau kita ada platform penjualan foto Ustadz, jual beli foto, fotografer gitu, tapi di dalamnya ada yang upload LGBT, terus udah gitu ada momen-momen di situ platform tersebut memperingati LGBT, kemudian kalau di luar itu orang-orang yang muslim untuk mau menjual beli foto di situ boleh nggak Ustadz ya? Asalnya kalau kita cuma jual foto yang boleh-boleh saja, kan tidak campur dengan foto orang gitu ya, itu cuma hak kita ya. Maka Allah alam tidak masalah di situ. Oh, ya kalau kita ingin menjual, kemudian kurator, misalnya menjual foto-foto makanan, kemudian di kurator, kemudian dibeli oleh orang lain gitu, kita nggak tahu, itu nggak ada masalah ya Ustaz? Nggak ada masalah. Oh ya baik Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Ya, baik, satu lagi silakan. Ibu Rahmawati Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Di luar tema Ustaz. Ya, silakan. Ya, umur 75 tahun, dia stroke kan Ustaz ya. Jadi dia tiduran aja kan. Dia juga pakai kateter kan. Nah kalau sholat itu basah juga di bawahnya itu kateter. Buka basah itu harus apa bisa sholat ya kalau darurat gitu. Maaf Bu, suaranya putus-putus, bisa diulang lagi? Ibu saya sakit stroke, jadi dia cuma tiduran aja kan. Nah dia juga menggunakan kateter. Nah kadang di tempat tidurnya itu suka ada basah.
Nah itu kalau dia mau sholat, beliau mau sholat, apa saya ganti dulu atau boleh langsung sholat karena darurat itu boleh? Kalau darurat boleh. Kalau mau ganti lebih baik. Terus dia juga beliau mengatakan katanya sholatnya udah lupa gitu. Tapi masih wajib sholat ya? Ketika dia ingat tahu tata caranya sholat, tidak lupa waktu, suruh sholat. Tapi kalau dalam keadaan dia tidak ingat, misalnya maaf pikun gitu ya, pikunnya sementara, ya ketika tidak ingat berarti tidak wajib. Oh gitu. Kalau misalnya wudhunya itu tahu biasanya saya tayamum tapi saya ada lap basah, saya wudhukan gitu, itu boleh Ustaz? Boleh. Oh, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf karena pas 6:30 saya habis ini ada pelajaran lagi. Insyaallah yang belum saya jawab insyaallah di pertemuan Rabu pagi. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Kita terus semangat dalam belajar dan dengan bimbingan para ulama dan ahli ilmu. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.